Bab 782, meminta jalan di Gunung Awan. Hadiah. Hadiah apa? Xia Changqiu sekali lagi bingung. Sementara itu, Lu Zhou sedikit mengernyit. Ye Zhen jelas menyadari kunjungannya ke istana. Ini berarti ada mata-mata di biara 1000 Willow atau istana. Apakah pemuda di Aula Ganlu salah satu kroni Ye Zhen? Xia Changqiu melanjutkan membaca, ketika kamu datang kepadaku dengan menyamar tempo hari, aku mengira kamu adalah orang yang melawan Zusuan. Namun, seseorang yang berhasil melukaiku harus menjadi elit di level Sikong Beichen. Saya tidak akan menentang Anda, senior tua. Sebaliknya, dengan ketulusan yang besar, saya berharap untuk menjadi teman Anda. Petik 2. Xia Changqiu terkejut saat dia terus membaca surat itu. Ye Zhen benar-benar orang yang licik. Jepit rambut emas murni pasti penting bagimu. Alasan masuknya Anda ke istana begitu mulus sebagian adalah untuk menunjukkan kemampuan saya dan menunjukkan ketulusan saya. Saya ingin Anda mempertimbangkan kembali, senior tua. Saya ingin mengundang Anda ke Cloud Mountain untuk berdiskusi dalam 3 hari. Apakah kita menjadi teman atau musuh, itu semua tergantung pada Anda, Tuan Tua Lu. Petik 2. Setelah membaca surat itu, Xia Changqiu menyerahkan surat itu kepada Lu Zhou dengan kedua tangan. Dia bertanya tidak percaya, Senior Lu, kamu melukai Ye Zhen sebelum ini. Lu Zhou mengangguk. Dia melihat surat di tangannya sebentar sebelum dia mengubahnya menjadi abu. Dia bertanya-tanya dengan keras, bingung, monster macam apa Ye Zhen itu. Pria itu memang sulit untuk dihadapi, kata Xia Changqiu sambil mengangguk, undangannya ke Gunung Awan pastilah jebakan. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mempertimbangkannya. Dia tidak ragu si Wuya akan dapat membuat rencana brilian untuk berurusan dengan Ye Zhen jika si Wuya ada di sini. Paling tidak, bahkan Jiang Ajian akan bisa membuat rencana. Mungkin karena pengalamannya selama 2000 tahun, dia memahami seseorang seperti Ye Zhen. Selain itu, murid-muridnya memiliki kualitas yang sama dengan Ye Zhen, mereka semua sombong. Dia tahu orang-orang yang terlalu percaya diri itu sombong. Menurut pendapatnya, Ye Zhen tidak akan mengira jepit rambut emas yang dengan mudah dia serahkan kepadanya akan menjadi mimpi buruknya. Dengan pemikiran ini, Lu Zhou dengan tenang berkata, kirim surat ke Sikong Beichen. Katakan padanya untuk menemuiku di Cloud Mountain dalam 3 hari. Dipahami. Terlepas dari kata-katanya, Xia Changqiu tampak bingung. Di hari yang sama, di sore hari. Di puncak tengah Flying Star House. Ye Zhen sedang berkultivasi dengan menyilangkan kaki saat segel skrip berputar di sekelilingnya. Jiang Xiaosheng membuka pintu kayu dan memasuki dojo. Kemudian, dia bersujud sebelum berkata, Tuan, biara 1000 Willow telah menjawab. Mereka akan menemuimu di Cloud Mountain dalam 3 hari. Ye Zhen membuka matanya. Dia tampak sedikit diambil. Ini tidak terduga tapi masuk akal. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan para elit di istana membunuhnya? Itu adalah kesempatan yang bagus. Jiang Xiaosheng bertanya dengan bingung. Pembudidaya 10 daun biasanya sombong, bagaimana mereka bisa mendengarkan saya? Apalagi istananya rumit. Setiap faksi memiliki sumbernya sendiri dan berjuang untuk mendominasi dalam bayang-bayang. Saya hanya menjalin jaring keraguan dan kecurigaan untuk mengintimidasi dia, kata Ye Zhen. Jiang Xiaosheng mengumpulkan keberaniannya dan terus bertanya, mengapa kamu mengundangnya ke sini? Jika dia tidak datang, aku akan mengalahkan 12 sekte. Jika dia setuju untuk datang, itu berarti dia bersedia bekerja sama, jawab Ye Zhen. Bagaimana jika dia tidak mau bekerja sama? Pertanyaan kaum muda selalu langsung. Ye Zhen memandang Jiang Xiaosheng, bertanya-tanya apakah dia perlu menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Jiang Xiaosheng bergidik, ketakutan dengan tatapan tuannya. Dia tidak lagi berani bertanya apapun. Jelas orang tua itu akan mencari kematian jika dia datang ke Cloud Mountain tanpa niat untuk bekerja sama. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Sebuah kereta terbang besar berangkat dari biara 1000 Willow ke Gunung Awan. Di dalam kereta terbang, Lu Zhou memandang Sikong Beichen dan bertanya, apakah kamu khawatir aku tidak akan muncul? Pagi-pagi sekali, Sikong Beichen telah membawa 2 kursi pertama ke biara 1000 Willow. Jelas, dia tidak ingin pergi ke Cloud Mountain sendirian. Anda salah paham, Saudara Lu, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu, dan saya ingin berbicara lebih lama dengan Anda, kata Sikong Beichen. Kurasa aku harus mempercayaimu. Mengapa Anda menyetujui proposal Ye Zhen, Saudara Lu? Rumah bintang terbang memiliki hubungan dekat dengan 12 sekte Gunung Awan akhir-akhir ini, dan Xie Xuan meninggal di halaman biara 1000 Willow. Tentunya, 12 sekte membencimu,
Tanya si Kong Beichen dengan rasa ingin tahu. Lu Zhou mengangguk. Kamu ada benarnya. Si Kong Beichen, merasa seperti dia memahami kata-kata di balik kata-kata Lu Zhou, berseru, Yao Qingquan. Perintah Anda, Tuan Kuil. Berbalik dan kembali. Dipahami. Lu Zhou melambaikan tangannya untuk menghentikan Yao Qingquan. Aku tidak bilang aku ingin kembali. Si Kong Beichen merasa canggung. Pada saat ini, Yu Zhenghai berkata kepada Yao Qingquan, izinkan saya. Anda sangat lambat dalam menerbangkan kereta. Bahkan saudara junior ke-8 saya lebih cepat dari ini. Petik 2. Petik 2, petik 2. Yu Zhenghai menggantikan Yao Qingquan, dan kecepatan kereta terbang segera meningkat. Yao Qingquan memandang Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Apakah kalian berdua tidak khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi? 12 set Gunung Awan dan Ye Zhen, bagaimana jika anggota pengadilan bela diri langit juga ada di sana? Pada saat itu seperti kita mempersembahkan diri kita kepada mereka di atas piring perak. Yu Sangrong tersenyum tipis. Jika kamu takut, kamu boleh pergi. Paviliun langit jahat hanya akan maju dan tidak pernah mundur. Ketika dia melihat ekspresi tidak wajar di wajah Yao Qingquan, dia menambahkan, maafkan saya. Aku tidak bermaksud melukai harga dirimu. Yao Qingquan. Petik 2, petik 2. Paruh terakhir dari kata-kata Yu Sangrong lebih baik tidak diungkapkan. Bahkan si Kong Beichen merasa sedikit malu. Kuil ke-9 yang megah tiba-tiba tampak pengecut seperti tikus. Pada akhirnya, dia berkata, kalau begitu, aku akan mengikuti orang yang berbudi luhur sampai akhir yang pahit. Saya bukan orang yang berbudi pekerti luhur. Saya memiliki 3 tujuan untuk perjalanan ini, kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya. Pertama, saya ingin membunuh Ye Zhen. Kedua, saya ingin mengintimidasi 12 sekte. Ketiga, saya berharap pengadilan bela diri langit juga ada di sana sehingga saya dapat membunuh beberapa dari mereka untuk menghalangi yang lain. Petik 2. Apakah dia serius? Si Kong Beichen berkata, Ye Zhen sangat licik. Jika dia memancing harimau menjauh dari gunungnya, bukankah biara 1000 Willow akan mendapat masalah? Si Kong Beichen telah meninggalkan 3 kursi pertama di kuil ke-9 untuk menjaga formasi dan bertahan melawan kemungkinan rencana licik Ye Zhen. Sebelum Lu Zhou bisa menjawab, Yu Zhenghai berkata, itulah mengapa anggota inti dari biara 1000 Willow juga ada di sini. Petik 2, petik 2. Si Kong Beichen adalah orang terakhir yang menaiki kereta di biara 1000 Willow. Dia telah mengobrol dengan Lu Zhou di D dan tidak memperhatikan penumpang lain di kereta. Dia melihat ke belakang dan membuka pintu. Dia melihat Little Yuaner, Cons, Xia Changqiu, Tian Buji, Ji Fengxing, dan Wu tersenyum padanya. Mereka menyapa si Kong Beichen. Salam, Senior Si Kong. Yao Qingquan dan Zhao Jianghe tampak kagum dengan ini. Seperti kata pepatah, apakah rumah kosong akan takut pada perampok? Kereta terbang terus menambah kecepatan. Lu Zhou memandang si Kong Beichen. Si Kong Beichen, kamu berpengetahuan luas. Apakah Anda tahu metode apapun untuk hidup kembali setelah mati? Petik 2. Si Kong Beichen berkata, dalam keadaan normal, manusia seharusnya tidak bisa hidup kembali setelah mati. Namun, ada banyak pembudidaya yang menggunakan obligasi takdir untuk mengikat hidup mereka dengan binatang. Namun, persyaratan binatang buas itu ketat. Selain itu, sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Petik 2. Ini mengingatkan Lu Zhou pada Lani dan Tiangou dari keluarga Bonar di Gritian. Dia tidak mengharapkan metode yang sama ada di domain Lotus Merah. Apakah ada cara lain selain itu? Si Kong Beichen menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar cara lain untuk hidup kembali. Mengapa Anda menanyakan hal ini, Saudara Lu? Saya curiga Ye Zhen telah menguasai cara untuk hidup kembali, kata Lu Zhou. Semua orang memandang Lu Zhou dengan kaget ketika mereka mendengar kata-katanya. Bab 783, Pengembalian. Si Kong Beichen bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lu Zhou tiba-tiba bertanya tentang masalah ini. Lu Zhou tidak lagi menahan informasi ini dari mereka. Dia berkata dengan jujur, aku pernah ke rumah bintang terbang sebelumnya dan melawan Ye Zhen di dojonya. Meng Changdong berseru kaget, kamu melawannya di dojonya, Senior Lu. Formasi surga absolut tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Si Kong Beichen juga sedikit terkejut. Formasi surga absolut ini sangat sulit untuk ditulis dan diatur. Ini memiliki persyaratan yang tinggi untuk lingkungan. Musuh di dalam formasi akan sangat lemah sementara pengguna formasi akan sangat diperkuat. Meskipun Ye Zhen adalah seorang pembudidaya 9 daun, kekuatan yang dia tunjukkan ketika dia berada di kuil ke-9 dekat dengan seorang pembudidaya 10 daun.
Terlebih lagi, dia memiliki api karma. Saya benar-benar terkesan Anda dapat mengabaikan formasi surga absolutnya dan yang terbaik darinya, Saudara Lu. Petik 2. Meng Cangdong mengerutkan kening saat dia berkata, tidak heran ada desas-desus tentang saya bertarung di puncak tengah. Seseorang bahkan melihat Ye Zhen dipukul dengan 9 segel tangan. Jadi, rumor itu benar. Segel tangan 9 pemotongan Taois. Si Kong Bei Chen terkejut. Sekte Konfusianisme, Buddha, dan Tao masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan mereka dibagi lagi menjadi metode kultivasi yang berbeda. Saudara Lu, yang mana yang kamu kuasai? Dia pernah menyaksikan Lu Zhou menggunakan semua ciptaan sebagai pedang dari jalan tanpa pedang sehingga dia menganggap Lu Zhou berspesialisasi dalam pedang. Selain musik, tuanku ahli dalam segala hal, kata Yuaner kecil, namun, memukul dengan telapak tangan adalah yang termudah dan paling nyaman. Petik 2, petik 2. Kata-kata Yuan kecil sepertinya, tanpa cacat. Si Kong Bei Chen bertanya dengan campuran keterkejutan dan keingintahuan, Anda telah menguasai teknik Konfusianisme, Buddhis, dan Taois. Pada saat ini, Lu Zhou merasa ini saat yang tepat baginya untuk membicarakan masalah ini. Dia berkata, tidak mudah untuk menguasai ketiganya. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa konsep kultivasi di domain teratai emas sama dengan yang ada di domain teratai merah? Sama, si Kong Bei Chen sedikit tercengang, ekspresinya menegang. Saya belum pernah ke domain teratai emas. Aku baru mendengarnya baru-baru ini. Pada saat ini, Meng Cangdong menimpali dari samping, pengadilan bela diri langit telah mempelajari masalah ini juga. Ada teori bahwa kedua domain itu awalnya terhubung. Petik 2. Lu Zhou dan si Kong Bei Chen menoleh untuk melihat Meng Cangdong secara bersamaan. Si Kong Bei Chen mengangguk dan berkata, memang, itu mungkin. Sebagai seorang transmigran, Lu Zhou memiliki lebih banyak pengetahuan dibandingkan dengan mereka. Dia memiliki pemahaman dasar tentang pergeseran tektonik. Namun, ini hanya tebakan tanpa bukti. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu pernah ke lautan tak berujung? Yang lain tetap diam dan dengan rendah hati mendengarkan saat para elit berbicara. Percakapan antara elit berbeda dan menarik. Si Kong Bei Chen mengangguk dan berkata, ketika saya pertama kali mencapai tahap 9 daun, saya pergi ke samudera tak berujung. Saya tidak pernah bisa melupakan pengalaman itu. Saya naik gunung dan terbang sejauh mungkin di atas samudera tak berujung. Beberapa binatang laut yang saya temui pada awalnya bukanlah ancaman bagi saya. Namun, pada hari kelima, saya bertemu gerombolan binatang laut. Akibatnya, saya terluka dan kehilangan tunggangan saya. Untungnya, saya berhasil kembali. Petik 2. Binatang laut ini memisahkan dua pantai. Ketika saya menyeberangi lautan tak berujung, saya bertemu dengan seekor binatang besar yang panjangnya 100.000 kaki. Hanya siripnya yang sangat besar, kata Lu Zhou. Begitu Lu Zhou selesai berbicara, Yuaner kecil dan Keong menimpali, kami juga melihatnya. Si Kong Bei Chen berseru kaget, bahkan Anda tidak bisa melakukan apapun untuk menentangnya, Saudara Lu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Menurut pendapat saya, bahkan jika setiap pembudidaya di domain Lotus Merah bergabung, mereka masih tidak akan memiliki kesempatan melawan binatang itu. Petik 2, petik 2. Kereta terbang melawan angin. Itu tampak seperti meteor emas, diselimuti energi emas Yu Zhenghai. Setelah mendengarkan kata-katamu, Saudara Lu, aku benar-benar ingin melihat binatang buas lautan tak berujung ini dengan mataku sendiri, kata si Kong Bei Chen. Meng Cangdong dan yang lainnya mengangguk agak emosional juga. Mereka merasa seolah-olah cakrawala mereka telah melebar. Kereta terbang terus terbang sepanjang hari. Selama perjalanan, Lu Zhou dan si Kong Bei Chen membahas jalur kultivasi sekte Konfusianisme, Buddha, dan Taois. Mereka berbicara tentang jalur pedang juga. Semua orang di kereta terbang merasa bahwa mereka telah belajar banyak. Ketika matahari akhirnya tinggi di langit dan sinarnya dibiaskan menjadi pelangi melalui lapisan tipis kabut, gunung awan muncul di depan mata mereka. Kami sudah sampai. Yang lain berjalan keluar ke geladak dan melihat 12 puncak utama gunung awan yang menjulang ke awan. Meng Cangdong berkata, gunung awan dikenal karena ketinggiannya. Kedua belas puncak disusun dalam susunan 7 bintang yang terhubung. Itu salah satu sekte terbesar di Great Tang. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Dia melihat 12 puncak saat dia berdiri di bawah matahari. Dia bertanya, bagaimana 12 sekte dibandingkan dengan rumah bintang terbang? Itu bukan perbandingan yang mudah, jawab Meng Cangdong, dalam hal kekuatan, sepertinya 12 sekte lebih kuat. Namun, rumah bintang terbang memiliki Ye Zhen.
Little Yuaner berkata dengan mengejek, siapa yang peduli apakah dia Ye Zhen atau Li Zhen. Ketika kita sampai di sana, tuanku akan membunuhnya seperti lalat. Petik 2, di Gunung Awan. Para murid dari 12 sekte berkumpul di dalam aula di puncak utama. Seorang murid berdiri dengan hormat di aula saat dia bertanya, Sekte Guru, kereta terbang kuil ke-9 ada di sini. Mereka sepertinya tidak ramah. Haruskah kita memberitahu Master Pengadilan Bela Diri Langit dan menjatuhkan mereka dengan kesempatan ini? Petik 2. Duduk tegak di aula adalah Master dari 12 Sekte Gunung Awan, Ni Qingyun. Dia perlahan bangkit sebelum dia berjalan menuruni tangga. Dari mana kepercayaan kuil ke-9 berasal? Penatua Rumah Bintang Terbang, Ye Zhen, awalnya bermaksud untuk bertemu denganmu, tetapi dia berubah pikiran pada menit terakhir. Dia mengatakan kuil ke-9 mendapat dukungan dari elit dan menyarankan Anda untuk berhati-hati, jawab murid itu. Pada saat ini, salah satu tetua di samping membungkuk dan berkata, Ye Zhen adalah seorang munafik, dan dia tidak bisa dipercaya. 3 murid dari sekte kami yang pergi ke Rumah Bintang Terbang masih hilang sampai hari ini. Ye Zhen seharusnya memberi kami penjelasan, tetapi kuil ke-9 malah datang. Ada kemungkinan besar ini adalah bagian dari skema Ye Zhen. Ni Qingyun berbalik untuk melihat yang lebih tua. Dia mengangguk dan berkata, pertemuan kita di Cloud Mountain hari ini seharusnya untuk menyelesaikan konflik antara kita dan Rumah Bintang Terbang. Aku tidak akan bertemu orang lain. Dipahami. Dong, 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 bel berbunyi. Di peron di puncak 12 sekte yang menjulang, beberapa murid alam keilahian yang baru lahir terbang ke udara menuju kereta terbang kuil ke-9. Kereta besar itu melambat dan melayang di depan 12 sekte. Tuan sekte telah mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu tamu hari ini. Silakan kembali. Petik 2. Yang lain di atas kereta terbang itu bingung. Yao Qingquan melangkah keluar. Dia memandang para murid dari 12 sekte dan berkata, Senior Lu dan Kepala Kuil diundang oleh Ye Zhen untuk datang ke sini. Bagaimana kami bisa pergi hanya karena Anda meminta kami? Karena Lu Zhou cukup berani untuk datang, sudah pasti dia yakin dia akan mampu menghadapinya. Pertarungan ini harus diperjuangkan. Para murid yang melayang di udara berkata, Tuan Kuil Sikong, Master Sekte Ni telah mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu denganmu hari ini. Ye Zhen bukan anggota 12 sekte. Dia tidak bisa membuat keputusan atas nama kita. Sebuah pikiran muncul di benak Sikong Beichen. Dia memproyeksikan suaranya ke Lu Zhou, kakak Lu, seperti yang kami harapkan, Ye Zhen benar-benar licik. Tidak peduli bagaimana situasi ini berubah, itu akan bermanfaat bagi Ye Zhen. Jika kuil ke-9 dan 12 sekte bertarung, Ye Zhen hanya perlu menunggu untuk menuai keuntungan di akhir. Jika mereka tidak bertarung, Cloud Mountain akan dipaksa untuk bersahabat dengan Rumah Bintang Terbang, mengingat tekanan dari kuil ke-9. Lu Zhou berkata dengan keras, beritahu Ni Qingyun bahwa aku ingin bertemu dengannya. Para murid bertanya, apa urusanmu dengan Master Sekte kami? Xie Xuan telah memimpin banyak murid Cloud Mountain untuk memusnahkan biara 1000 Willow. Apakah Anda lupa tentang masalah ini? Tian Buji terbang keluar pada saat ini. Kamu membunuh Penatua Xie, kamilah yang seharusnya menuntut pengembalian uang, kan? Murid itu sedikit bingung. Itu sama saja, kata Tian Buji. Petik 2, Kata-kata ini jelas membingungkan murid 12 sekte. Bab 784, Gaya Paviliun Langit Jahat. Jadi, kamu di sini untuk mencari masalah. Murid itu terkejut. Tian Buji dan Yao Qingquan menoleh untuk melihat Sikong Beichen dan Lu Zhou yang masih berada di atas kereta terbang. Keduanya tidak menjawab. Pada saat ini, Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, maaf, memang itulah mengapa kami di sini. Petik 2, Tidak ada yang mengharapkan jawaban langsung seperti itu. Bahkan kuil ke-9, yang ditakuti oleh semua orang di dunia kultivasi, tidak seterus terang ini ketika mereka menjalankan bisnis mereka. Namun, ini agak mendebarkan, tidak ada pemukulan di sekitar semak-semak. Ekspresi murid berubah saat dia melambai ke yang lain di belakangnya. Tolong tunggu di sini. Saya akan memberitahu Master Sekte tentang ini. Petik 2. Tunggu. Murid itu terkejut. Yu Sangrong berbalik dan menangkupkan tinjunya pada tuannya. Tuan, haruskah saya menangani hal-hal sepele ini? Pergi. Yu Sangrong sedikit mengangguk dan terbang keluar. Sikong Beichen bertanya, Saudara Lu, Anda memiliki begitu banyak kepercayaan dan keyakinan pada murid-murid Anda. Apakah kamu tidak khawatir mereka mungkin berlebihan? Ini adalah gaya paviliun langit jahat, kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya, bagaimanapun juga,
mereka adalah muridku." Setelah jeda singkat, dia melihat murid-muridnya yang lain dan dengan keras berkata, "Lanjutkan. Aku akan mengangkat langit jika itu jatuh." Petik 2,2. Sepertinya kata-kata ini adalah sumber kepercayaan para murid Evil Sky Pavilion. Yu Sangrong terbang di depan Tian Buji dan Yao Qingquan. Dia memandang murid-murid Gunung Awan dan berkata, "Karena kita di sini untuk mencari masalah, mengapa Anda perlu memberitahu yang lain?" Memimpin. Anda, semangat. Pedang panjang umur Yu Sangrong meninggalkan sarungnya. Desir, desir, desir. Dia mengendalikan pedang panjang umur dengan ki primal murni. Pedang itu berkilauan dingin di bawah sinar matahari saat terbang di sekitar kelompok murid Cloud Mountain sebelum kembali ke sarungnya. Dengan ini, rambut para murid itu dipotong. Memimpin. Murid-murid dari 12 sekte sangat ketakutan sehingga mereka segera melakukan apa yang diperintahkan. Kereta terbang mengikuti para murid menuju puncak utama. Sementara itu, para murid di platform awan bingung ketika mereka melihat kereta besar memasuki penghalang 12 sekte. Mereka langsung terbang dan mengelilingi kereta terbang. Yu Sangrong, Tian Buji, dan Yao Qingquan kembali ke kereta terbang. Yang lain dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka melihat ini. Ini terutama berlaku untuk Tian Buji dan Yao Qingquan. Mereka bertanya-tanya berapa lama mereka bisa menikmati perasaan berkuasa ini dan menindas orang lain. Yao Qingquan adalah salah satu kursi pertama kuil ke-9, dan dia jarang diganggu di masa lalu. Namun, Tian Buji berbeda. Biara 1000 Willow selalu diremehkan oleh orang lain dan sering menjadi sasaran intimidasi dan ejekan. Memang, mereka berharap bisa berperilaku dominan seperti paviliun langit jahat. Banyak murid terbang menuju platform awan di dekat aula puncak utama. Seorang tetua bergegas ke aula dan berkata, "Sekte Guru, kereta terbang kuil ke-9 memasuki penghalang kita." Ni Qingyun mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bangkit dan bergegas keluar dari aula. Memalukan. Dengan gerakan kabur, dia muncul 10 meter di udara di depan aula. 12 tetua berjubah abu-abu berkumpul di belakang Ni Qingyun. Mereka melihat kereta terbang yang perlahan mendarat. Ni Qingyun memproyeksikan suaranya dan berkata, "Si Kong Beichen, kamu benar-benar berani." Ni Qingyun, aku datang ke wilayahmu, namun, kamu bertingkah seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya sendiri. Sebuah suara terdengar dari kereta terbang. Kata-kata ini, tentu saja, membuat marah para murid dari 12 sekte Gunung Awan. Ni Qingyun melambaikan tangannya. 12 sesepuh di belakangnya langsung terbang dan berjalan ke kereta terbang. Sementara itu, di sisi lain Gunung Awan, Ye Zhen duduk di kereta terbang kecil. Jiang Xiaosheng membungkuk dan berkata, "Tuan, mereka akan segera mulai bertarung." "Baik sekali. Taktik Anda benar-benar memperluas wawasan saya, Tuan. Tidak peduli bagaimana ketiga pihak bergerak selanjutnya, Anda masih akan menuai keuntungan," kata Jiang Xiaosheng. "Tidak ada yang bisa dibanggakan. Melemahkan kekuatan lawan tanpa pertempuran selalu menjadi strategi yang baik. Namun, aku tidak menyangka Pak Tualu ini benar-benar muncul," kata Ye Zhen. "Haruskah kita mengambil kesempatan dan mengirim orang kita untuk memusnahkan biara 1000 Willow?" "Tidak perlu," kata Ye Zhen perlahan. "Pertama, yang tersisa di biara 1000 Willow adalah kentang goreng kecil. Kedua, saya masih ingin bekerja dengan elit ini dengan nama keluarga Lu. Ketiga, karena mereka cukup berani untuk datang, saya ingin memetik keuntungan dari nelayan jika saya bisa. Dengan cara ini aku juga bisa memusnahkan biara 1000 Willow." "Itu brilian, Tuan. Saya tercerahkan." Para tetua dari 12 sekte Gunung Awan terbang dengan segel telapak tangan mereka siap. Tenang. Teknik suara gemuruh terdengar di udara ketika para tetua mendekat. Itu berdesir keluar dan turun dari kereta terbang. Ke-12 tetua merasa seolah-olah mereka disambar petir. Mereka jatuh saat esensi darah mereka melonjak, menyebabkan warna mengering dari wajah mereka. Ni Qingyun merengut. Dia menatap kereta terbang dengan bingung. Sejak kapan si Kong Beichen menguasai teknik suara yang begitu kuat? Meskipun tidak sulit bagi seorang pembudidaya 10 daun untuk mengusir para tetua, itu seharusnya tidak semudah itu. Suara si Kong Beichen terdengar di udara pada saat ini. "Ni Qingyun, meskipun kamu telah mengejekku dengan kata-katamu, aku tidak akan menentangmu. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat menanggung konsekuensi dari menyinggung saudara Lu?" Petik 2. Kakak Lu. Ni Qingyun semakin bingung. Pada saat ini, dia melihat seorang lelaki tua dengan aura abadi terbang keluar dari kereta terbang bersama si Kong Beichen. Dia melihat seorang pengguna pedang, seorang pendekar pedang, dan 2 gadis muda di belakang kedua lelaki tua itu.
Segera setelah itu, yang lain dari kereta terbang juga mengikuti. Mereka menyamakan kedudukan dengan Ni Qingyun. Ni Qingyun memiliki sejarah panjang dengan Si Kong Beichen. Karena itu, dia akrab dengan 9 kursi pertama. Ketika dia melihat kelompok di depannya, dia menemukan, selain Yao Qingquan dan Zhao Jianghe, yang lain adalah orang asing baginya. Sebagai seorang pembudidaya daun 10, dia langsung merasakan aura luar biasa dari lelaki tua di sebelah Si Kong Beichen. Dia segera menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Anda, Tuan?" Lu Zhou tidak menjawab Ni Qingyun. Sebaliknya, dia bertanya, "Di mana Ye Zhen?" "Ye Zhen belum datang. Jika Anda mencarinya, Tuan tua, Anda harus mengunjungi rumah bintang terbang." Ni Qingyun bisa merasakan permusuhan dari orang tua itu. Tentunya lelaki tua itu tidak sederhana jika Si Kong Beichen menemaninya ke sini. "Kamu akan melakukannya." Lu Zhou meletakkan satu tangan di punggungnya. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, "Saya tidak suka bertele-tele. Apakah kamu mengerti yang saya maksud?" Petik 2,2. Nada ini, tingkah laku ini, sikap ini. Para tetua dan murid dari 12 sekte Gunung Awan marah oleh Lu Zhou yang tampaknya menegur master sekte mereka. Para tetua dari 12 sekte Gunung Awan terbang lagi. Mereka akan berbicara ketika Ni Qingyun mengangkat tangan dan berkata dengan kasar, "Mundur." "Tuan sekte, aku bilang mundur. Apakah pesanan saya tidak ada artinya sekarang?" Ada alasan mengapa Ni Qingyun adalah master sekte. Kedua belas tetua mundur, masih waspada. Ni Qingyun melihat senyum di mata Si Kong Beichen. Dia tetap tenang saat dia menangkupkan tangannya dan bertanya, "Tuan tua, apakah Anda di sini untuk Ye Zhen?" "Ye Zhen telah mengundang saya ke sini untuk berbicara. Apakah kamu tidak menyadarinya?" Lu Zhou bertanya. Ni Qingyun cemberut dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyadari masalah ini." Xia Changqiu berkata, "Xie Xuan memimpin banyak murid dalam upaya untuk memusnahkan biara 1000 Willow. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Ni Qingyun mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Dia bertanya dengan kasar, "Siapa kamu?" "Tuan biara 1000 Willow, Xia Changqiu," kata Xia Changqiu dengan sedikit bangga. Senang rasanya didukung oleh orang yang kuat. Salah satu tetua di samping mencibir dan berkata, "Jadi, Anda adalah master biara yang lemah itu. Anda tidak punya tempat untuk menyela saat master sekte sedang berbicara. Biara 1000 Willow terlalu lemah, siapapun bisa mengolok-oloknya. Di dunia di mana itu adalah survival of the fittest, bagaimana mungkin ada orang yang bebas dari konsep yang sudah ada sejak dahulu kala?"